Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsyah, dan pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai CCNA atau Cisco. Nah, tepatnya pada materi bab hari ini yaitu tentang IP address dan subnetting. Nah, oke teman-teman, kita bisa langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada IP address. Nah, IP address itu dibagi menjadi dua, yaitu ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang IP versi 4 terlebih dahulu. Nah, jadi IP versi 4 itu memiliki 32 bit. Jadi di 32 bit itu memiliki 4 oktet. Nah, jadi 4 oktet di XX ini, 4 oktet ini itu memiliki beberapa angka. Nah, angkanya yaitu mulai dari angka 0 sampai 255. Nah, jadi ada batas minimum dan batas maksimal. Nah, jadi tidak ada yang namanya negatif 3, negatif 10, negatif 2. Nah, jadi adanya itu dari 0 sampai 255, dan maka dari misalnya lebih dari 255 juga nggak bisa. Misal 256, 257, 258 itu tidak bisa digunakan di oktet IP versi 4 ini. Nah, terus misal di sini kita kasih contoh, yaitu 192.168.1.1. Lalu di sini memiliki /24. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu /24? Nah, /24 yaitu prefix. Nah, prefix itu apa? Yaitu prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, jadi /24 itu adalah prefix, dan prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai di /24 ini. Nah, jadi untuk cara mencari total IP itu ada yang dinamakan dengan subnetting. Nah, subnetting ini yaitu cara untuk kita mencari total IP. Tapi tidak hanya total IP, kita juga bisa mencari mulai dari bisa mencari total IP, lalu selain total IP juga bisa mencari subnet max, lalu bisa mencari juga IP. Selain subnet max juga bisa mencari IP network, lalu juga bisa mencari IP broadcast, dan juga bisa mencari IP range. Nah, jadi untuk subnetting itu bisa mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, pertama kita akan coba mencari total IP. Nah, di sini untuk mencari total IP itu ada cara yang mudah dan juga cara yang sulit. Nah, untuk cara sulit itu menggunakan bilangan biner, yaitu bilangan yang berbasis 2 angka, yaitu 2 dan 1. Jadi misal angkanya itu cuman berbasis 2, yaitu 0 dan 1. Jadi 0, 1, 0, 1 seperti itu. Dan itu akan sulit sekali. Jadi kita dengan menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan 32 dikurangi oleh prefix. Nah, 32. Nah, 32 itu berasal dari jumlah bit yang dimiliki oleh IP versi 4. Nah, lalu dikurangi dengan prefix yang ada pada IP address itu. Nah, untuk contohnya di sini sudah ada di atas itu dengan prefix /24. Jadi 32 dikurangi 24 yaitu sama dengan 8. Nah, lalu untuk 8 ini kita pindahkan, yaitu menjadi bilangan pangkat. Nah, jadi ada 2 pangkat 8, yaitu 2 pangkat 8 yaitu 256. Nah, untuk hasilnya yaitu total IP-nya 256. Nah, jadi 256 ini adalah IP yang dari 0 sampai
255 tersebut yang ada di atas sini, yaitu 0 sampai 255. Nah, jadi hasilnya itu 256. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini selesai. Nah, kita lanjut yaitu ke subnet max-nya. Nah, di sini untuk subnet max itu untuk Cisco, Winbox dan Windows itu berbeda-beda. Nah, jadi subnet max itu seperti prefix saja namun berbeda bentuknya. Nah, jadi untuk di Cisco itu kita konfigurasinya menggunakan subnet max. Nah, sedangkan di Winbox itu menggunakan prefix, dan untuk di Windows itu menggunakan subnet max juga. Nah, jadi untuk perbedaannya itu seperti ini. Kita langsung aja untuk konfigurasinya. Nah, di sini untuk menentukan subnet max itu kita bisa masukkan 256. Nah, 256 itu dari mana? Yaitu dari jumlah atau total ini. Jadi 256 itu dikurangi oleh 256 juga, yaitu dari 2 pangkat 8, yaitu 256. Nah, lalu untuk selanjutnya sama dengan, jadi kita kurangi jadi menjadi 0. Nah, 0 ini kita cara penulisannya yaitu seperti ini, yaitu 255.255.255.0. Jadi yang dirubahnya itu 0 saja, yaitu hasil dari pengurangan ini. Nah, mungkin itu saja. Lalu kita langsung saja ke IP networknya. Nah, untuk menentukan IP network itu awal dari angka ini, yaitu berarti angka awalnya itu 0. Nah, selanjutnya untuk broadcast itu berarti akhir dari si angka ini, yaitu 255. Nah, jadi untuk IP network dan juga IP broadcast itu awal untuk IP network dan akhir dari angka di atas untuk broadcast. Nah, selanjutnya kita menentukan IP range. Nah, IP range ini yaitu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi sesudah IP network yaitu berarti 1, dan untuk setelah IP broadcast yaitu berarti 2, atau sebelum IP broadcast yaitu 254. Nah, jadi untuk subnetting dari IP di atas yaitu seperti ini untuk total IP, subnet max-nya, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, lalu di sini saya ada contoh soal yaitu, nah, jadi ini akan kita kerjakan di video selanjutnya sama-sama untuk memecahkan soal ini. Nah, untuk kita pertama itu mencari total IP terlebih dahulu, yaitu 32 total bit dikurangi oleh prefix. Nah, lalu kita lanjutkan yaitu 32 berarti kurangi 26. Nah, untuk ini berarti 32 kurangi 26 yaitu 6. Nah, lalu untuk selanjutnya itu kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi adalah 2 pangkat 6, yaitu sama dengan 64. Nah, jadi untuk total IP-nya yaitu 64. Lalu kita ke subnet max, yaitu untuk subnet max-nya adalah 256 dikurangi dengan 64, yaitu hasil dari 2 pangkat 6 yaitu sama dengan 192. Nah, jadi untuk subnet max-nya itu 255 yaitu 255.255.255.192. Nah, jadi untuk subnet max-nya itu 192. Lalu untuk IP networknya adalah IP dari awal IP network dari awal ini yaitu 0.
Jadi untuk IP networknya itu 0. Lalu untuk IP broadcastnya di sini ada perbedaan dari yang di sini. Jadi untuk di sini max atau akhirnya itu 64. Jadi sebelum angka 64 itu adalah, nah jadi untuk jumlah angkanya yaitu 0 sampai 63. Jadi kita gunakan untuk broadcastnya itu adalah 63. Nah, sedangkan untuk IP range-nya berarti sesudah angka 0 dan sebelum angka 63, yaitu untuk IP networknya IP range 1 sampai 62. Nah, seperti ini untuk soal yang sudah kita pecahkan. Gimana? Apakah sama dengan jawaban yang sudah kita pecahkan bersama-sama? Nah, oke. Di sini ada contoh satu soal lagi, yaitu dengan IP 10.10.10.50/27. Jadi kita pertama untuk mencari total IP-nya terlebih dahulu. Jadi untuk total IP yaitu dimulai dari 32 dikurangi oleh prefixnya yaitu 27, lalu jadi sama dengan 5. Setelah itu kita ubah menjadi bentuk atau kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 5 yaitu 32. 2 pangkat 5 yaitu sama dengan 32. Nah, jadi untuk total IP-nya yaitu 32. Selanjutnya yaitu untuk subnet max-nya yaitu 256 dikurangi dengan total IP-nya yaitu 32. Jadi sama dengan 224. Nah, jadi untuk penulisannya yaitu 254. Nah, seperti ini untuk penulisan subnet max-nya. Nah, untuk IP networknya yaitu 0 sampai dengan IP broadcast-nya yaitu berarti 31, karena slash 27 itu yaitu 0 sampai 31 untuk angkanya. Nah, tapi ini 50, jadi itu ada yang namanya broadcast. Nah, jadi broadcast itu adalah lanjutannya dari ini, yaitu misal di sini itu 32 untuk IP network dan broadcast ke-1, yaitu untuk blok subnet ke-1 yaitu 0 sampai 31, untuk blok subnet kedua yaitu 32 ya, sampai yaitu 32 tambah 32 sama dengan 64 dikurangi 1, jadi sama dengan yaitu 63. Nah, jadi untuk blok subnet kedua yaitu 63. Nah, masih ada lanjutannya. Nah, misalkan di sini kita ganti menjadi 70. Nah, ini menjadi 70, jadi itu masih ada lanjutannya, yaitu di sini kita 64. Nah, untuk 64 ditambah 32 yaitu 96, lalu dikurangi oleh 1. 96 dikurangi 1 yaitu 95. Nah, seperti ini untuk blok subnet ketiga. Nah, jadi untuk menentukan IP range-nya yaitu yang blok subnet ke-3, yaitu setelah 64 yaitu 65 sampai dengan sebelum angka 95 itu 94. Nah, seperti ini untuk contoh soal yang ketiga. Nah, jadi untuk rumus ini itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Jadi untuk rumus ini atau cara subnetting ini kita harus ingat-ingat, jadi jangan sampai lupa. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang IP address, yaitu tepatnya IP address public dan IP private. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang
cara subnetting dan juga IP address versi 4. Nah, di sini kita akan membahas tentang IP public dan IP private. Untuk IP public dan IP private. Nah, jadi untuk perbedaannya seperti ini. Contoh ya, di sini ada IP public yaitu facebook.com. Nah, dengan IP 10.10 yaitu 10.10.10.10. Nah, ini adalah IP public yaitu IP dari facebook.com. Jadi itu bisa diakses oleh siapapun dan di mana saja. Jadi itu public, jadi umum. Nah, terus untuk selanjutnya ada contoh lagi yaitu dari google.com yaitu dengan IP 8.8.8.8. Nah, ini IP dari google.com yang termasuk ke golongan IP public karena bisa digunakan kapan di mana saja dan oleh siapapun, itu bisa digunakan oleh umum. Nah, sedangkan IP private yaitu IP yang hanya bisa digunakan oleh satu device atau satu perangkat saja, yaitu misalnya 192.168.1.10.1. Nah, seperti ini, itu adalah IP private. Jadi untuk kesimpulannya, IP public itu IP yang bisa digunakan oleh siapa saja dan di mana saja itu bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi itu umum seperti facebook.com dan google.com. Nah, sedangkan IP private yaitu IP yang hanya digunakan oleh satu perangkat atau. Nah, baik, kita lanjut pada pembahasan tentang Cisco ini, yaitu kita akan membahas tentang konsep. Nah, oke, kita lanjut, yaitu kita akan membahas konsep dan konsep router. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang konsep dari si switch dan router. Nah, yang pertama itu switch. Nah, jadi switch itu berguna untuk menghubungkan device-device yang dalam satu blok subnet. Nah, jadi dia menghubungkan beberapa device yaitu dalam bentuk satu subnet, blok subnet. Jadi tidak bisa yang berbeda. Nah, di sini ada contoh topologi. Tapi ini topologinya cukup seperti ini saja. Nah, di sini ada PC1, lalu ada PC2 dan ada PC3. Nah, di sini terdapat switch untuk menghubungkan ketiga device tersebut. Nah, di sini kita perhatikan pada IP itu blok subnetnya itu sama semua. Jadi di sini bisa dihubungkan menggunakan switch. Nah, di sini ada untuk IP networknya yaitu 192.168.1.0/27. Nah, jadi 32 IP yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya itu ada konsep router. Nah, jadi konsep router itu adalah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, berbeda halnya dengan switch, router ini bisa menghubungkan beberapa device yang berbentuk atau dalam blok subnet yang berbeda. Nah, di sini ada contoh topologinya juga. Di sini masih sama yaitu PC 1, 2, 3 dan untuk 1, 2, 3 ini satu blok subnet. Nah, sedangkan PC 4 ini dia berbeda blok subnet. Nah, maka itu solusinya itu dengan menggunakan yang namanya router. Nah, kita coba di sini. Nah, dengan menggunakan router, jadi untuk si PC4 itu bisa terkoneksi dengan PC1, 2, dan 3. Nah, jadi untuk router itu adalah untuk menghubungkan beberapa device yang berbeda blok subnet. Sedangkan switch itu digunakan untuk menghubungkan device dalam satu blok subnet. Nah, oke, selanjutnya kita setelah membahas tentang konsep, itu kita akan praktekkan dimulai dari switch terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco untuk praktek switchnya. Nah, di sini kita bisa langsung saja
menambahkan perangkat ke add device and device. Di sini ada PC, kita tambahkan PC cukup 2 saja. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke bagian switch untuk menambahkan switch yang 2690. Kita tambahkan. Nah, setelah itu kita koneksikan dengan connection atau kita menggunakan kabel. Kita sambungkan dari PC ke switch dan dari PC ini ke switch juga. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, berarti kita langsung saja untuk konfigurasi PC-nya, yaitu menambahkan IP address. Kita ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasi. Nah, di sini di IP versi 4 address itu kita tambahkan. Untuk IP-nya saya mau 10.10.10.11. Lalu untuk subnet max-nya itu saya ingin 2/27. Jadi 255.255.224. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa close saja. Lalu kita ke PPC 1 atau PCI 1. Nah, di sini kita ke IP konfigurasi. Lalu kita tambahkan yaitu 10.10.10.11 untuk yang PPC ini. Untuk yang PC ini yaitu 10.10.10.11. Selanjutnya 10.10.12. Lalu untuk subnet max-nya yaitu 255.255.254. Seperti ini. Kita bisa close juga. Jika sudah, untuk konfigurasi IP-nya, di sini kita langsung saja untuk tes apakah sudah terkoneksi antara PC 1 dan PC 0. Nah, kita ceknya di command prompt saja. Di sini kita bisa melakukan ping ke PC 1, yaitu dengan cara ping 10.10.10.11. Nah, seperti ini kita enter di sini reply. Dan itu artinya sudah terkoneksi. Nah, jika berbeda halnya jika kita ubah misalnya IP-nya kita ubah menjadi 13, misalnya kita close, lalu kita cek lagi di command prompt PC 0. Kita cek itu ping 10.10.12, kita enter, dan di sini yang terjadi adalah request timeout. Nah, di sini requestnya timeout karena IP yang dituju tidak ditemukan. Oke, kita akan langsung saja untuk praktek router. Jadi di sini kita bisa tambahkan lagi PC-nya. Di sini kita coba tambahkan PC lagi yaitu 3 saja. Nah, di sini kita menggunakan switch juga. Tambahkan switchnya. Dan di sini kita bisa connection. Nah, kita koneksikan dari PC ini ke sini, lalu dari 3 ke switch dan PC 4 ke switch. Nah, sini kita tambahkan juga yang namanya router. Untuk routernya kita yang ini saja, lalu kita tambahkan. Di sini kita koneksikan juga. Jadi kita koneksikan dari sini ke sini, lalu dari switchnya ke router. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu untuk routernya. Di sini kita ke config, lalu kita ke fast ethernet 0/0. Kita bisa port statusnya kita on kan saja. Lalu untuk IP konfigurasinya kita masukkan yaitu 10.10.10.1 untuk gateway-nya. Nah, untuk subnet max-nya itu 255.255.254. 224. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung close saja. Jadi kita ke pas ethernet 1 juga kita on kan sama halnya, lalu kita tambahkan yaitu 10.10.10.33.
untuk subnet max-nya yaitu sama 224. Kita bisa close saja. Lalu di sini kita bisa konfigurasi di PC2 terlebih dahulu. Kita ke desktop, IP address. Di sini kita tambahkan yaitu 10.10.10.34. Lalu untuk subnet max-nya yaitu sama 255.255.224. Lalu untuk IP gateway-nya, default gateway itu tambahkan yaitu 10.10.10.33. Nah, jika sudah kita close, lalu kita ke PC3, lalu kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita tambahkan yaitu 10.10.10.34.35, lalu untuk subnet max-nya yaitu 255.255.254. Lalu untuk default gateway-nya itu 10.10.10.10.33. Nah, seperti ini kita tambahkan juga di PC4. Nah, di sini kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini kita tambahkan yaitu 10.10.10.36. Lalu untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.224. Dan untuk default gateway-nya yaitu default gateway-nya 10.10.10.33. Nah, seperti ini. Dan kita jangan lupa untuk PC 0 dan PC 1 itu kita tambahkan gateway karena belum sempat ditambahkan. Jadi 10.10.10.1 kita close, lalu kita ke PC 1. Di sini kita tambahkan juga yaitu IP gateway-nya 10.10.10.1. Kita bisa close juga. Nah, di sini kita akan cek koneksi antara PC 0 dan PC 1 terlebih dahulu. Di sini keterangannya successful, last statusnya. Di sini kita coba dari PC 2 ke PC 3 dan di sini successful. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Nah, maka di sini in progress dan failed. Nah, itu karena emang awal-awal suka ada error. Jadi kita coba lagi dari PC 0 ke PC 2. Dan di sini untuk statusnya successful. Nah, jadi untuk praktik dari router dan sekaligus switch ini selesai, dan pada pembahasan IP address ini dan subnetting ini selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. That's it, friend? Yes.